Ya, shalom, shalom, soteria, soteria. Puji Tuhan, saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana ya, dalam pelayanan Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Saya singkat HDM ya. Hari-hari ini saudara-saudara ya, ada yang mengadakan doa 10 hari dengan judulnya itu doa 10 hari kepenuhan Roh Kudus, saudara. Ya, ini diingat-ingat terus. Tapi sebetulnya ya jangan cuma pas hari-hari ini, saudara, karena ini sesuatu yang penting nanti ya, sampai masuk peringatan Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan. Saya akan menyampaikan kepada saudara-saudara ya, apa yang Tuhan pesankan ya, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga kepada kita ya. Kalau kita membaca kitab ini ya, saat itu kepada murid-muridnya dan orang-orang yang percaya kepada Yesus pada waktu itu, saudara-saudara ya. Ini mau saya sampaikan pesan apa ya. Nanti saya bacakan saudara-saudara di dalam Injil Yohanes ya. Injil Yohanes itu pasal 14 ya. Mulai ayat 15. Kalau saudara membaca semua ya baguslah ya. Sampai selesai ayat 31 ya, itu kan judulnya di sana Yesus menjanjikan penghibur. Tapi saya mau beri tema ini, saudara. Nanti kalau kita baca, kita akan tahu. Kita tidak ditinggal yatim piatu. Ya, Tuhan Yesus saat mau meninggalkan kita, meninggalkan orang-orang yang di bumi, naik ke surga. Ya, Tuhan tidak begitu saja, saudara. Kita dikatakan, Tuhan berpesan, Tuhan menyatakan bahwa kita tidak ditinggal yatim piatu. Jadi tetap ya, kita lihat apa ini, saudara-saudara. Ya, saya baca tadi sudah saya sampaikan ya, di Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 18. Tapi saya lalu meloncat, saudara, ayat 25 dan 26. Ya, nah itu judul dari tema saya. Tema besar saya tetap ya, firman, doa, dan pengurapan. Tapi subtemanya ini kan, kita tidak ditinggal yatim piatu. Jadi saudara dan saya tenang aja ini. Tidak ditinggal Tuhan Yesus. Ya, kita memperingati ya, Tuhan Yesus naik ke surga, dan Tuhan akan menyatakan apa yang dijanjikan. Ya, ya, kita lihat saudara-saudara. Di dalam ayat 15, Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 dan 18 begini. Saya baca satu-satu, saudara ya. Nanti supaya itu saya sampaikan ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, ini dasarnya seperti ini, saudara. Ya. Yaitu menuruti perintah Tuhan. Kalau kita itu mengasihi Tuhan loh ya. Ya. Betul-betul ya, menuruti perintah Tuhan tidak gampang loh, saudara ya. Menuruti perintah Tuhan tuh banyak macam-macam, saudara. Kita ini, maka puji Tuhan lah ya. Kita sudah diampuni dosa kita ya. Tuhan Yesus sudah menderita ya, sengsara untuk kita, mengucurkan darahnya sampai selesai di atas kayu salib ya. Ya, itu untuk menebus dosa kita. Bagi yang percaya dan mau ngikut mengasihi Tuhan Yesus, kita diminta untuk menuruti segala perintahnya. Terus, aku akan minta kepada Bapa. Ini ya, janji Tuhan Yesus pada waktu itu, dan sudah dibuktikan, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini ayatnya begitu loh, selama-lamanya, selama kita memang mau. Nah, kalau kita nggak mau ya gimana?
Ya tetap ada saudara-saudara kita yang beriman kepada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus, tapi terus yang dikatakan penolong yang lain ini, ya siapa loh saudara? Ya, seorang penolong yang lain. Berarti sebelumnya kan, sudah saya pernah sampaikan ya, sebelumnya kan sudah pernah ada. Jelas menurut saya Tuhan Yesus sendiri. Ya, tapi karena Tuhan Yesus naik ke surga, kita mau diberi penolong lain. Selain Tuhan Yesus, Tuhan berikan ini saudara, minta namanya seorang penolong yang lain. Ini kalau ini saya bukan seorang teolog, tapi saya yang ngerti lah sedikit-sedikit ya. Yang dinamakan dikatakan penolong kalau kita melihat di sana dalam bahasa Yunaninya, bahasa asli Perjanjian Baru Yunani ya. Itu kan parakletos gitu loh. Maka saya sering katakan parakletos kita itu ya. Siapa? Nanti ini saudara ya. Nah, parakletos kan memiliki arti banyak saudara. Nah ini karena saudara tahu benar-benar ini, tahu persis siapa dia ini, luar biasa loh saudara. Dia memiliki arti itu penguat. Penguat, dia memberi kekuatan kepada kita. Penasihat, ya dalam firman Tuhan dengan penasihat yang ajaib. Ya, pembela, sekutu, sahabat. Loh, dikatakan juga juru selamat. Loh, artinya begitu parakletos ini ya. Cara ini pengertiannya parakletos. Penghibur, penolong. Ya, banyak saudara. Wah, luar biasa ini. Nah, ini saudara-saudara. Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran. Ya. Ini berbicara kepada siapa? Roh benar Bapak ya, kepada Tuhan Yesus Kristus kan. Yesus Kristus adalah jalan kebenaran, ya. Kan seperti itu. Nah, ini sudah dunia tidak dapat menerima dialah. Jadi kalau kita mau berbicara kepada orang-orang yang tidak percaya ya tidak ngerti lah ini. Wah, tidak ngerti lah apa itu. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Ini bagi orang yang mengenal dia. Bahkan dikatakan sudah melihat dia loh. Mengenal dia. Bukan sekedar percaya loh ini. Mengenal, betul-betul mengenal. Jadikan dia itu sebagai sekutu, sahabat ya bagi kita. Saudara-saudara. Terus, tetapi kamu mengenal dia. Kamu, saya dan saudara harusnya sudah mengenal dia, benar-benar mengenal ya. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh kebenaran, roh penghibur. Ya nanti siapa ini saudara? Sampai nanti sampai saatnya saudara akan tahu kan. Saudara sudah ngerti kan. Tapi kita lihat berdiam di dalam kamu, di dalam diri kita ini loh. Di mana diamnya? Dia kalau berkata diam itu kan tidak dinempel di sini, tapi diam di dalam. Ya, kalau firman Tuhan mengajarkan di dalam hati kita, saudara. Ya, kalau saya ya bersekutu ya, diam, menjadi satu gitu loh ya. Karena dia roh kan, kita kan juga ada roh, menjadi satu dengan roh kita, saudara, di dalam hati kita. Ini kalau saya begitu, firman Tuhan juga mengajarkan gitu kok. Ya, terusnya saudara. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Lah ini makanya saya katakan kita tidak ditinggal yatim piatu. Terus dikatakan apa saudara? Aku datang kembali kepadamu. Lah Tuhan Yesus naik ke surga, dia juga akan datang kembali saudara. Sementara kita menunggu kedatangannya dia, Tuhan beri kita penolong yang lain. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, penolongnya yaitu ya yang disebut sampai sini roh penghibur, roh benaran, penolong yang lain dikatakan parakletos tadi sudah saya katakan artinya apa. Terus saudara, di dalam ayat 25 dan 26 begini. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Selama Tuhan bersama-sama masih di dunia. Waktu itu ya kepada murid-muridnya dan sekarang kepada saya dan saudara. Tetapi penghibur loh ini loh, yaitu Roh Kudus.
penghibur, ya, roh kebenaran, dikatakan penolong yang lain itu Parakletos adalah Roh Kudus, yaitu akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus itu baru hadir, baru bertindak, baru bekerja. Dinamakan Parakletos itu, saudara-saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wah, dialah yang akan apa? Mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Satu, mengajarkan segala sesuatu. Ini loh kepentingannya, saudara, yaitu Sang Penolong, Sang Parakletos. Untuk saya dan saudara saat ini. Untuk apa? Mengajarkan sesuatu, segala sesuatu, semuanya. Selama saudara dan saya ada di bumi, dan untuk mengimani Tuhan Yesus, dan akan mengingat kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Menyatakan firman Tuhan. Firman-Nya yang hidup, yang kekal. Ya, dalam melihat firman Allah itu dalam 2 Timotius 3 ayat 16 itu loh, saudara. Ya, ini saudara, yang pertama mengajarkan segala sesuatu sebagai pengajar segala sesuatu. Segala sesuatu apa saja? Ya, pertama mungkin saudara-saudara diajarkan di dalam kehidupanmu dalam rumah tangga berkeluarga. Diajarkan bagaimana berumah tangga berkeluarga. Roh Kudus. Maka Roh Kudus ini jangan saudara hanya setahun sekali ya. Kita punya Tuhan Yesus Kristus. Iya, Tuhan kita namanya Yesus Kristus. Sudah naik ke surga, tapi di dunia ini Dia, atas nama Dia sudah mengutus. Minta kepada Bapa itu loh, Yesus. Untuk saya dan saudara. Di dalam namanya. Bukan dalam namanya nggak ada Roh Kudus, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus tadi sudah saya jelaskan untuk apa, saudara? Mengajarkan segala sesuatu ya untuk kehidupan kita berkeluarga, berumah tangga. Bukan itu saja, ketika kita di dalam bekerja, berusaha, ya, dia itu penasihat loh. Dia itu penasihat. Ya, kalau kita ada pergumulan hidup, ada masalah kesehatan kita terganggu, lihat, dia itu penguat loh. Ada kuasa, ya, penguat itu kekuatan, kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, hati-hati ini, benar-benar saudara, jangan sampai saudara menyepelekan Roh Kudus. Karena dalam Alkitab jelas Roh Kudus itu Roh Allah, juga Roh Tuhan. Ngerti kan? Ada Roh Kudus itu. Kita sekarang dalam bumi, dalam dunia ini nggak bisa sendiri. Tapi Tuhan mengatakan, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Kita disertai selama-lamanya. Selama kita mau didiami terus, saudara. Ya, didiami terus. Di dalam, bukan di luar. Bapak firman Tuhan dikatakan di dalam kamu. Jelas kan? Nah, di dalam, saudara ya. Nah, mungkin saudara kalau itu tadi katakan dalam rumah tangga keluarga ya. Saya sudah sering kali kita berdoa. Saya selalu kan berdoa untuk rumah tangga keluarga. Shalom. Nah, ini saudara. Ya. Untuk mengajarkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita di bumi ini, selama kita masih di bumi ini. Ya. Dalam kehidupan rumah tangga kita ini kan persoalannya macam-macam. Maka dia juga sebagai penghibur, ya, sebagai pembela, sekutu loh, ini coba saudara ya, dalam kehidupan rumah tangga.
Jadi saudara-saudara, kalau ada Roh Kudus adalah hidup kita ini, ya hidup dalam rukun-rukun saja. Ya, mesti dalam rumah tangga ada sedikit, ya doa argumentasi sedikit-sedikit lah, nggak apa-apa. Biasa, semua ada. Pendeta pun juga ada, oh, jangan sombong, ada kan. Nah, saya banyak ngelayani juga kok. Ya dulu kan pernah menginjil, wah saya ngelayani kan kemana-mana, saudara. Puji Tuhan lah, itu kemurahan Tuhan saja. Ini saudara-saudara ya, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan bisnis kita, dia sebagai penasihat ajaib, kita mohonlah bimbingan dia saat-saat ini. Masa-masa sulit kan, dalam keuangan. Loh, semua kena keuangan loh. Pendeta enggak kena loh, ya ada yang kena, ada yang enggak. Saya juga kena, saudara. Iya, tapi saya percaya dia kok. Dia itu, ya kalau saya diizinkan, dia yang panggil saya, dia pasti ya mencukupkan terus saya. Saya tidak berlebih-lebih, mencukupkan saja secara cukup ya. Nah, pasti Tuhan, caranya Tuhan saya enggak tahu lah. Tuhan pakai siapa. Ini loh saudara-saudara ya. Nah, mengenai kesehatan, kalau kita sakit, kita katakan bahwa dia itu Parakletos, penguat, ada kuasa. Kita dapat melakukan itu. Dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus. Ya, ada macam-macam itu ya, mengenai kesehatan. Terus juga, saudara, ini bukan di situ aja, tapi juga di dalam pelayanan gereja. Melayani, ya, dia mengajarkan segala sesuatu, yang melayani macam-macam. Ada yang jadi dosen sekolah Alkitab, ada yang jadi hamba Tuhan, gembala, atau yang jadi apa, macam-macam lah. Nah kalau saya diajari apa ya? Ya saya diajari mengenai pelayanan saya. Ya terus terang saja, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Pertama kelepasan, diajari loh, saya diajari benar. Makanya kalau tidak, kita tidak bisa menyampaikan ini, saudara. Diajari apa saya? Selain tadi dikatakan dalam kehidupan kita, berumah tangga, mengenai kesehatan kita, mengenai bisnis kita, itu. Tapi kalau saya sekarang jadi hamba Tuhan full time, diajari di dalam pelayanan saya, healing and deliverance ministry. Nah benar saudara ya, saya sudah sering nyampaikan, loh waktu saya diminta untuk melayani ini kan saya nggak bisa, saudara. Saya mau, karena tidak bisa, kelepasan loh saudara. Ya apa itu? Nah, baru setelah masuk kan banyak sekali yang saya dapatkan dari Roh Kudus. Tapi yang pertama kali loh saudara ya, pertama kali ini, yaitu mengenai, ya saya waktu itu ya nggak tahu, pokoknya kalau Tuhan yang punya itu ya, acara ya bisa, bagaimana masih dibuat bisa kan? Karena ada rohnya, Roh Kudus. Itu yang mengajari saya. Aku akan mengajari kamu. Nah, aku diajari saudara mengenai kelepasan. Pertama yaitu mengenai ngelepas ke susu. Wah, berulang-ulang kali. Sampai sekarang ini ada loh saudara. Wah, gimana toh? Tinggalan-tinggalan lama. Yang baru-baru ya aja tinggalan-tinggalan orang-orang zaman dahulu itu kan pada nggak ngerti ya. Nggak ngerti ya, nggak nyalahke siapa-siapa ya. Ada susu, saya dulu nggak ngerti susu itu saya pikir ya cuma yang ditanam aja itu loh di tubuh ya, bentuknya ya macam-macam, benda padat ya. Nah itu ternyata, tapi ternyata ada susu yang diminum sudah, berupa air. Tapi baik ditanam maupun yang cari itu kan ada mantranya. Lah itulah jadi susu, wah itu jadi masalah saudara. Kan banyak orang-orang lah. Pertama kali saya diajarkan mengenai ada roh susu ini loh. Ini memang diajarkan untuk, ya kalau dalam firman Tuhan ada kata-kata membedakan roh ya. Ya saya enggak mau ngomong lah soal itu, membedakan roh. Tapi Tuhan ajarkan saya itu ketika saya dibawa teman saya dulu kan enggak banyak kenal. Wah, apalagi saya baru ya dia. Cuma aja banyak ya. Sampai akhirnya ya sampai kemana-mana itu. Ya, HDM itu maaf ya saudara ya, bukan apa-apa, itu karena perbuatannya dia. Kalau saya kan tidak bisa apa-apa, mendunia loh saudara. Itu benar.
Sebab komunitas saya ini seperti itu. Ya, terserah. Saya enggak ada lah. Dalam nama Tuhan Yesus saya tolak kalau ada keangkuhan, kesombongan, tinggi hati. Semua karena dia. Kalau kan enggak dia, saya diajari kok. Nah, pertama mengenai susuk. Bagaimana bisa tahu saya? Nah, karena orangnya waktu itu koma, saudara. Ya, lama loh. Bertahun-tahun loh itu komanya. Dia hidup dari sonde loh ya. Enggak bisa apa-apa. Maaf ya. Mati enggak, hidup enggak loh. Ya mereka hidup dari sonde. Ada sondenya. Loh masih hidup. Ya. Loh, bukannya saya mau gimana-gimana loh itu. Itu anak Tuhan. Udah didoakan. Ya doanya biasa ya. Kalau kita doakan biasa. Tuhan seperti itu. Kalau seperti itu kasihan lah ya. Kalau Tuhan mau panggil ya panggil. Kalau Tuhan mau beri kesembuhan, ya berilah kesembuhan. Doanya kan cuma, modelnya kan sama, datar gitu. Tapi ini kalau melayani kelepasan tidak bisa seperti itu. Kalau menghadapi kayak seperti ini. Ya, jadi harus bisa memilah-milah. Ada, saudara. Nah, saya kan bingung. Ini sudah didoakan, wah. Katanya sampai ada pendeta Tuhan yang dari luar negeri segala. Loh. Oh, tapi masih seperti ini, bertahun-tahun. Wah. Lalu saya, wah bagaimana ya? Roh Kudus lah bekerja. Roh Kudus lalu memberikan saya penjelasan. Tidak bisa, di dalam diri saya. Saya pegang ininya loh. Udah bisa tahu, saudara. Wah, nggak ngerti saya, saudara ya. Bagaimana saya tahu Roh Kudus berbicara? Di dalamnya ada, yaitu roh susuknya. Dan Tuhan mengatakan kepada saya, lo jelaskan loh, cair. Cair. Ada mantranya. Lo itu sudah bertahun-tahun tuh. Udah lama, itu anak Tuhan sudah, wah masih remaja. Karena itu seorang ibu ya. Nah ini saudara, ternyata berobat cair. Wah bagaimana ya? Ya agak sendiri, agak kebingungan juga, tapi Roh Kudus memberi pencerahan kepada saya. Lepaskan. Nah, saya kan minta izin, karena begitu dilepaskan pasti terjadi sesuatu, saudara. Nah inilah saudara yang saya mau jelaskan juga lagi, supaya saudara kita ini mengerti ya. Kalau sudah saya lepaskan dan waktu itu diizinkan, karena keluarganya semua juga anak-anak Tuhan, itu kaget loh. Mereka nggak ngerti loh, itu saja kalau misalnya sadar ya. Ini yang ada sadar. Gue nggak tahu karena apa? Karena cair. Kalau yang ditanam kebanyakan ya, banyak sadar. Ini setelah saya melayani kan seperti itu. Yang cair nggak sadar, karena mereka nggak ngerti kok. Diberikan cairan itu, minuman itu, tapi ada mantranya entah dari mana ya, dari sana, dari sini. Maksudnya dulu kan sebetulnya baik kok, tapi itu ada mantranya. Dan itu dalam firman Tuhan itu, ya mantra adalah tahu sendirilah ya. Nah itu ada susuknya. Dan mengakibatkan seperti ini. Kalau dia sempat sakit sampai koma seperti ini, bertahun-tahun. Loh saudara, jangan bilang kita sudah anak Tuhan, tapi itu perlu dibersihkan, dilepaskan kalau ada seperti itu. Nah saya selanjutnya kan banyak sekali. Tidak terhitung dan saya lupa lah itu. Ya, sampai sekarang. Bukan itu saja saudara ya. Nah ada yang tidak koma juga, ada ya tidak koma. Nah, ceritanya macam-macam, tapi mayoritas koma saudara. Ya bertahun-tahun bahkan. Nah, lalu saya diizinkan, mereka juga tidak tahu, tapi saya jelaskan. Dan ini saya jelaskan begini, tidak tahu kenapa saya bisa menjelaskan itu, Roh Tuhan memberi pencerahan. Ini saya lepaskan ya. Saya tidak melepaskan roh dia, itu milik Tuhan. Kasihan loh saudara. Tapi ya aneh juga ya. Saudara kalau tanya ini, wah itu ayatnya di mana ya Pak? Mengenai susuk itu, ya enggak ada. Saya pernah tanya kepada seorang teolog, dia doktor ya. Dokter waktu itu ya, saya waktu itu dokter ya. Dia percaya seperti itu ya, mengenai susuk. Tapi kalau cari yang pasti, kata-kata itu susuk itu kan enggak ada gitu loh saudara. Nah itu mantra saudara. Mantra, menurut saya mantra. Ya mantra sudah, ada mantra-mantranya itu. Nah itu kan kuasa gelap.
Nah, itu saudara-saudara ya, saya kok diberi pencerahan. Setelah saya doakan, begini ya, saya beri waktu 1 bulan dari saya mendoakan ini. Nah, saya mendoakan ini selanjutnya kan tidak langsung di tempat juga, tapi barangkali kan lewat telepon, lewat kadang-kadang ada video call pada orangnya yang, nah kan seperti itu. Tapi seringkali lewat telepon, ya. Karena sekarang apalagi saya akan lewat YouTube, nah, lewat YouTube bisa. Ini saudara-saudara, kalau 1 bulan tidak terjadi apa-apa dan lebih 1 bulan, saya bilang itu bisa lama, ya bisa 1 tahun 2 tahun, begitu loh saudara. Dan bahkan bisa lebih loh, tapi jarang kok ya. Nah, biasanya dalam 1 bulan ini kalau Tuhan lepaskan, ada yang baik loh, sembuh total loh, ada. Tapi seringkali di bawah 1 bulan, ya Tuhan panggil. Saya tidak ngerti ya kenapa Tuhan ini kan berdaulat. Tapi kalau ada itu, kok seperti rohnya itu susah. Maaf ya, susah keluarnya gitu loh. Ya itu kan, wah itu kalau saudara kalau melihat seperti itu ya saudara nggak melihat apa, tapi kalau saudara dalam mendalami soal roh, itu ada pergumulan di dalamnya itu. Roh itu meronta-ronta, ingin melepaskan diri dari tubuh yang sudah tidak ada apa-apanya, tubuhnya sudah rusak. Kan gitu kira-kira. Lah, itu bagaimana bisa seperti itu? Wah, saya juga tidak ngerti, saudara. Tapi saya ngomong seperti itu. Waktunya 1 bulan. Ya sudah saya lepaskan dalam nama Tuhan. Ya pokoknya sesuai dengan apa yang Roh Kudus perintahkan. Saya lakukan itu, selesailah. Dan 6 hari kemudian saya dapat dengar. Berarti kan di bawah 1 bulan. Saudara. Pokoknya di bawah 1 bulan. Ya benar. Penderitaan yang begitu berat. Selesai. Dia dipanggil pulang. Ya, ini anak Tuhan loh. Gimana? Tapi kan dia, maka enggak tahu ya apakah baptisan air itu bisa melepaskan ini. Enggak, saya enggak ngerti lah. Ya, tapi ya ini sudah dibaptis air. Nah, dia dari remaja, mungkin sekolah minggu kali. Dia sudah terima Yesus. Ya. Nah, ini saudara-saudara yang terjadi, dilepaskan. Ini Roh Kudus mengajari saya. Jadi benar saudara, ini Roh Kudus ini mengajarkan segala sesuatu. Ini saya ngomong tentang pengalaman saya. Sebab kalau lain-lain saya nggak tahu ya. Itu bukan itu saja mengenai kesembuhan dan lain sebagainya. Wah banyak, saya tidak akan itu. Tapi terus saya langsung ke yang kedua. Ini begini saudara. Mengingatkan kamu kan semua yang telah kukatakan kepada, mengingatkan firman Tuhan. Nah, Roh Kudus ini loh ya, selain mengajarkan segala sesuatu, tadi mengingatkan firman-Nya loh. Ada firman-Nya loh itu. Hati-hati loh. Kira-kira begitu. Kalau saudara membaca tadi saya katakan 2 Timotius 3:16 itu loh saudara. Untuk apa? Itu saudara membaca, silakan. Itu untuk itu. Diingatkan firman-Nya, oh begini. Firman-Nya, firman Tuhan Yesus Kristus ketika dia masih ada di bumi ini. Ini dicatat semua, bahkan ada yang tidak dicatat tuh, ada ayatnya kan. Kemarin saya sudah bilang, oh kalau dicatat semua agaknya seluruh dunia nggak cukup itu loh, ya. Itu juga di Injil Yohanes tuh. Pasal ayat terakhir ya, ayat terakhir mungkin ya. Seperti itu saudara-saudara. Ini Roh Kudus. Ya, mengajarkan sesuatu dan mengingatkan firman-Nya, firman Allah. Enak kan kalau ada Roh Kudus? Maka itu saudara-saudara hati-hati. Roh Kudus jangan hanya setahun sekali diingat-ingatnya oleh bahasa roh. Bahasa roh ya silakan aja, itu kan salah satu karunia ya. Ya ada yang enggak ngerti lah itu, saya enggak mau berpolemik tentang itu, tapi lebih baik ya menurut saya kita mengajarkan ini ya, selain bahasa roh itu kan mengajarkan ini. Nah di sana kan kalau kita sudah didiami Roh Kudus, alangkah baiknya kita itu mau dipimpin dia, dipimpin Roh Kudus,
Hanya orang lupa bahasa roh itu apa? Untuk kita masuk surga, saya nggak melihat ayatnya seperti itu, yang tidak bisa. Kalau engkau tidak ada Roh Kudus, saya khawatirkan sulit masuk surga. Kenapa? Engkau tidak akan dapatkan pengajaran apa-apa dari Roh Kudus dan tidak diingatkan mengenai firman-Nya. Karena itulah yang membawa kita masuk dalam surga, firman-Nya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Yang percaya setia kepada Dia sampai mati, Dia mengatakan begitu, dia masuk dalam surga. Orang yang terima Yesus Kristus tentu tahulah bagaimana selanjutnya. Udah, saya tidak mau meneruskan. Ini saudara-saudara, ya, saudara dan saya jangan cemas, jangan khawatir, jangan galau, jangan takut, jangan gelisah, jangan putus asa, karena saudara dan saya tidak ditinggal yatim piatu oleh Tuhan Yesus. Saudara dan saya sekarang ini sudah ada Roh Kudus, ada Parakletos, dan dia dikatakan berdiam dalam kamu. Aktifkan, diaktifkan. Mari saudara-saudara, ya, saya mau membawa saudara, ya, saya menggunakan minyak saudara-saudara, ya, sebagai pelayanan saya. Sudah saya sampaikan itu ya, perintah Tuhan. Kalau mungkin ada minyak yang belum dikuduskan itu loh ya, dari tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya kuduskan minyakmu, minyak tanpa alkohol yang belum dikuduskan itu menjadi kudus oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya minyak menjadi kudus, Roh Kudus akan bekerja. Bukan minyaknya lagi, tapi Roh Kudus. Ya, mari saudara pakai ya, dalam nama Tuhan. Urapkan semua. Apa kebutuhanmu saudara? Saya tidak tahu. Tadi ini, saudara butuh kan Roh Kudus. Supaya mengajarkan. Mungkin ada masalah kan dalam keluarga, rumah tangga, Roh Kudus. Mungkin ada sakit penyakit kesehatanmu, ada Roh Kudus. Mungkin dalam bisnismu ada Roh Kudus. Mungkin dalam pelayananmu ada Roh Kudus. Wah, macam-macam saudara. Dan kedua, saudara diajarkan itu semua. Juga saudara diingatkan akan firman-Nya. Firman Allah yang hidup, firman yang kekal, firman yang menuntun saya dan saudara untuk sampai di dalam kerajaan-Nya. Maka itu orang katakan, kalau kita tidak bisa bahasa roh, tidak bisa masuk surga. Tidak gitu saudara, kalau kita tidak didiami, tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, ya susah. Nggak bisa saudara. Karena Roh Kudus itu dikatakan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kita akan firman Allah. Ini perlu, penting, sudah. Itu saudara. Haleluya, hembuskan Roh Kudus ini kepada mereka yang membutuhkan dalam keluarga, rumah tangga, supaya mereka diajarkan dalam hidupnya, dalam harmonis, dalam kehidupan kerukunan. Kalau belakang kemarin ada kekeliruan, Tuhan yang akan membetulkan, karena Tuhan sudah menderita, sudah tersalib, sudah mengalahkan itu sengat maut, dan Tuhanlah yang memberikan kemurahan atas kami semua, dan Tuhan yang sudah memberikan pengampunan. Kami sungguh-sungguh mau belajar terus, ya, mau menerima pengajaran daripada firman-Mu, dan Tuhan juga mengajar kami segala sesuatu dalam hidup rumah tangga. Tuhan hembuskan ini kepada rumah tangga yang sekarang belum dan tidak harmonis. Hembusi ini Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus atas mereka sesuai dengan firman yang sudah kusampaikan. Mungkin ada yang sakit, kesehatannya terganggu, Tuhan menjamah mereka, hembuskan Roh Kudus. Hingga mereka yang butuh jamahan-Mu, Roh Kudus lewat minyak yang sudah dikuduskan tuh, mereka boleh menikmati kesehatan, kesembuhan yang prima. Haleluya, menjamah setiap sakit mereka, sakit di mana saja, Engkau pegang, semua pegang dalam sekujur tubuhmu, di dalammu Roh Kudus bekerja. Haleluya. Dijamah, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menjadi sehat, pulih sedia kala. Demikian juga bisnismu akan dibukakan jalan, diberkati lewat Roh Kudus. Engkau akan diberikan nasihat, diberikan hikmat akal budi, diberikan cara-cara yang luar biasa. Baik engkau yang ada dalam apa yang engkau butuhkan, ya, anak-anak yang masih dalam pendidikan, mereka-mereka yang belum punya pasangan hidup, mereka-mereka yang ingin apa saja, Roh Kudus bekerja atas mereka, dalam kehidupan mereka. Terima kasih dalam pelayanan-pelayanan yang ada, apapun itu. Sebagai pengajar, ya, sebagai dosen-dosen teolog, sebagai gembala-gembala jemaat, sebagai evangelis-evangelis, hamba juga mengucap syukur Tuhan sudah mengajarkan kepada saya mengenai pelayanan saya ini. Dan engkau yang bertindak bekerja, hamba hanya bejana saja, alatmu saja yang
mengikuti arahan-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan juga sudah Engkau menghembusi mereka ini. Hamba-hamba Tuhan ini, Engkau hembusi dengan Roh-Mu yang Maha Kudus Tuhan. Berikan pengajaran mereka, segala sesuatu. Karena mereka yang mereka terima, bukan hanya sekedar yang dibaca, tapi ada Roh Kudus yang menerjemahkan lebih bagus, lebih baik, ada kuasa, ada penguatnya. Terima kasih Tuhan. Juga Tuhan mengingatkan kami akan firman-Mu Tuhan. Firman Allah yang hidup, firman yang kekal, bekerja, menuntun, memimpin kehidupan kami ini sampai di dalam kerajaan yang kekal. Soteria, terima kasih. Hembusi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadilah Tuhan sesuai dengan apa yang Hamba sampaikan. Roh-Mu bekerja Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan yang memberkati kita semua. Memberkati semua. Karena Engkaulah Sang Pemberkat. Sang Penyembuh, Sang Pelepas. Semuanya ada di dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang berdaulat. Haleluya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Soteria. Sampai berjumpa lagi saudara. Rabu yang akan datang ya. Puji Tuhan.